Sejarah Kerajaan Sumenep Madura. Zaman pemerintah Kerajaan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal 31 Oktober tahun 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. Selama dipimpin oleh Arya Wiraraja, banyak kemajuan yang dialami Kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari desa Nangka, Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan atau kemampuan yang baik. Arya Wiraraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat atau pengatur strategi. Analisanya cukup tajam dan terarah, sehingga banyak yang mengira Arya Wiraraja adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wiraraja: 1. Mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya. 2. Menghancurkan tentara Cina atau Tartar, serta mengusirnya dari tanah Jawa. Dalam usia 35 tahun, karir Arya Wiraraja cepat menanjak. Mulai jabatan Demang, Kerajaan Singosari. Kemudian, dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari, menjadi Adipati Kerajaan Sumenep. Kemudian dipromosikan oleh Raden Wijaya, menjadi Rakyat Menteri di Kerajaan Majapahit, dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraraja meninggalkan Sumenep, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada saudaranya, Arya Bangah, dan keratonnya pindah dari Batu Putih ke Banasare di wilayah Sumenep juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Danurwendo, yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung. Dan selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Asparati. Diganti pula oleh anaknya bernama Panembahan Joharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya, bernama Panembahan Mandaraja, yang mempunyai dua anak bernama Pangeran Bukabu, yang kemudian mengganti ayahnya, dan pindah ke keratonnya di Bukabu, Kecamatan Ambunten. Selanjutnya diganti oleh adiknya, bernama Pangeran Baragung, yang kemudian pindah ke Desa Baragung, Kecamatan Guluk-Guluk. Pangeran Joko Tole. Pangeran Joko Tole menjadi Raja Sumenep yang ke-13 selama 45 tahun, mulai tahun 1415 sampai tahun 1460. Joko Tole dan adiknya, bernama Joko Wedi, lahir dari Raden Ayu Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu, sebagai hasil dari perkawinan batin, melalui mimpi dengan Adipodai, Raja Sumenep ke-12. Karena hasil dari perkawinan batin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan di luar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh, dan di luar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya, maka kelahiran bayi Raden Ayu Potre Koneng langsung diletakkan di hutan oleh Dayangya, dan ditemukan oleh Empu Keleng, yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya. Peristiwa kelahiran Joko Tole terulang lagi oleh adiknya, yaitu Joko Wedi. Kesaktian Joko Tole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun, hanya dari badannya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah, maka ia membantu para pekerja pandai besi, yang kelelahan dan sakit akibat kepanasan, termasuk ayah angkatnya, dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa, atas kehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya, dan kemudian menjadi arang. Itulah kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih. Cairan putih tersebut, untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Dan, akhirnya ia diberi hadiah emas, dan uang logam seberat badannya. Akhirnya ia mengabdi di Kerajaan Majapahit. Untuk beberapa lama, banyak kesuksesan yang ia raih selama mengabdi di Kerajaan Majapahit tersebut, yang sekaligus menjadi mantu dari Patih Muda Majapahit. Setibanya dari Sumenep, ia bersama istrinya, bernama Dewi Ratnadi, berdua ke keraton, yang akhirnya bertemu dengan ibunya Rapotre Koneng, dan kemudian dilantik menjadi Raja Sumenep dengan gelar Pangeran Sekodiningrat ketiga. Saat menjadi raja, ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali, yaitu Dampo Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Joko Tole, dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampo Awang.
Dan kemudian, kekuasaannya berakhir, pada tahun 1460, dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda, putra pertama dari Joko Tole, Raden Ayu Tirtonegoro, dan Bindara Saud. Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah Kerajaan Sumenep, sebagai kepala pemerintahan yang ke-30. Menurut hikayat, Raden Ayu Tirtonegoro pada suatu malam, bermimpi supaya ratu kawin dengan Bindara Saud. Setelah Bindara Saud dipanggil, diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat, perkawinan dilaksanakan. Bindara Saud menjadi suami ratu, dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Terjadi peristiwa tragis, pada masa pemerintahan Ratu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro Patih Kerajaan Sumenep, waktu itu, mencintai Ratu Tirtonegoro, sehingga sangat membenci Bindara Saud, bahkan merencanakan membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton, lalu mengayunkan pedang, namun tidak mengenai sasaran, dan pedang tertancap ke dalam tiang pendopo. Malah sebaliknya, Raden Purwonegoro tewas di tangan Mantri Sawunggaling dan Kiai Sanggatarona. Seperti diketahui bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro, Raja Sumenep ke-23. Akibatnya, keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan, yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro, diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep, dan diwajibkan merubah gelarnya, dengan sebutan Kiai, serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saud, sampai 7 turunan. Sedang golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut, dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep, dan kembali ke Pamekasan, Sampang atau Bangkalan. Panembahan Somala. Bindara Saud, dengan istrinya yang pertama, di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saud itu, datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro. Anak yang kedua, yang bernama Somala, terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu, sedangkan kakaknya, mendahulukan menyungkem kepada ayahnya, Bindara Saud. Saat itu pula, keluar wasiat sang ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa, kelak kemudian hari, apabila Bindara Saud meninggal, maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep, adalah Somala. Setelah Bindara Saud meninggal, 8 hari kemudian, Ratu Tirtonegoro ikut meninggal, tahun 1762. Sesuai dengan wasiat Ratu, yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala, dengan gelar Panembahan Notokusumo I. Beberapa peristiwa penting, pada zaman pemerintahan Somala, antara lain, menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang, sehingga Blambangan dan Panarukan, menjadi wilayah kekuasaan Panembahan Notokusumo I. Kemudian beliau membangun Keraton Sumenep, yang sekarang berfungsi sebagai pendopo kabupaten. Selanjutnya, beliau membangun Masjid Jamik, pada tahun 1763. Asta tinggi tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya, juga dibangun oleh beliau. Sultan Abdurrahman, Pakunataningrat. Sultan Abdurrahman, Pakunataningrat, bernama asli, Notonegoro, putra dari Raja Sumenep yaitu, Panembahan Notokusumo I. Sultan Abdurrahman, Pakunataningrat, mendapat gelar Doktor Kesusastraan, dari pemerintah Inggris. Karena beliau, pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles, untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno, di batu, ke dalam bahasa Melayu. Beliau memang menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan sebagainya. Dan, juga ilmu pengetahuan dan agama. Di samping itu, pandai membuat senjata keris. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, dikenal sangat bijaksana, dan memperhatikan rakyat Sumenep. Oleh karena itu, ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep. Sampai sekarang,